Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rudi Septian Ervindo, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Jakarta dengan nomor induk mahasiswa 2021-04-10-3015. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan mengenai tata cara pengolahan air bersih. Sebelum dimulai bagaimana cara mengolah air bersih, kita akan mengetahui terlebih dahulu sumber-sumber dari air bersih. Sumber dari air bersih sendiri dapat dari air hujan, kemudian air sumur, mata air, air permukaan. Air permukaan ini bisa dari sungai, waduk, dan yang lainnya. Oke, langsung saja kita memasuki tahap pengolahan air bersih. Bagaimana sih eh, air yang dari sungai itu bisa menjadi bersih dan layak konsumsi? Nah, langkah pertama yaitu presedimentasi. Presedimentasi ini bertujuan untuk memisahkan lumpur dan air. Jadi di sini tuh sebagai penampungan awal dari air dari waduk atau air dari sungai gitu kan, ditampung di sini. Nah, di tahap presedimentasi ini mempunyai saringan untuk memisahkan air dengan lumpur. Kemudian setelah tahap presedimentasi yaitu tahap koagulasi. Pada tahap ini, air yang berasal dari penampungan awal diproses dengan menambahkan zat kimia. Zat kimianya itu bisa berupa tawas atau zat garam besi, atau dengan menggunakan sistem pengadukan yang sangat cepat. Air yang kotor atau keruh ini disebabkan oleh koloid. Koloid yang tidak terpengaruh oleh gaya gravitasi, sehingga dia tidak bisa mengendap dan membuat penampakan dari airnya tersebut keruh. Nah, tujuan dari tahap koagulasi ini adalah untuk menghancurkan partikel koloid sehingga terbentuk partikel kecil namun masih sulit untuk mengendap dengan sendirinya. Oke, setelah tahap koagulasi, kemudian tahap flokulasi. Proses flokulasi adalah proses penyisihan kekeruhan air dengan cara penggumpalan partikel untuk dijadikan partikel yang lain, partikel yang lebih besar. Kan tadi di proses koagulasi ini kan partikelnya kan dihancurkan menjadi partikel-partikel yang kecil. Nah, kemudian di proses flokulasi ini partikel-partikel yang kecil tersebut diproses, digumpalkan sehingga membentuk partikel yang besar yang nantinya bisa mengendap dengan sendirinya. Kemudian setelah proses flokulasi, oh ya, untuk informasi proses flokulasi ini bisa dilakukan dengan pengadukan yang lambat. Nah, ini kan di gambar ini ada baling-baling. Nah, ini menggambarkan proses pengadukan, tapi pengadukannya dilakukan dengan cara lambat. Kemudian setelah flokulasi masuk ke tahap sedimentasi. Nah, pada tahap ini partikel-partikel yang sudah terbentuk besar vlog tadi akan mengendap secara alami di dasar nih. Seperti di gambar ini kan diilustrasikan bahwa ini yang ada di bawah ini yang warna coklat ini adalah vlog vlog yang besar dan ini yang di atas adalah air bersih. Kemudian setelah proses sedimentasi atau pengendapan, proses selanjutnya itu adalah proses filtrasi atau penyaringan. Pada tahap ini, air disaring melewati media penyaring yang disusun dari bahan-bahan, biasanya bahan penyusunnya itu bisa berupa pasir dan kerikil silika. Proses ini ditujukan untuk menghilangkan bahan-bahan terlarut dan tak terlarut. Secara umum, ya, setelah proses filtrasi ini selesai, nah itu biasanya langsung menuju ke reservoir. Reservoir ini adalah penampungan air bersih. Bisa jadi air yang sudah difiltrasi ini bisa dipakai. Tapi untuk ada beberapa yang melakukan treatment setelah filtrasi ini. Jadi treatment-treatmentnya adalah ada beberapa, akan saya jelaskan sebagai berikut. Yang pertama adalah treatment proses pertukaran ion atau ion exchange.
Proses pertukaran ion ini bertujuan untuk menghilangkan zat pencemar anorganik yang tidak dapat dihilangkan oleh proses filtrasi atau sedimentasi. Proses pertukaran ion juga digunakan untuk menghilangkan arsenik, kromium, kelebihan fluorida, nitrat, radium, dan uranium. Kemudian ada treatment yang kedua yaitu proses penyerapan atau absorption. Proses ini bertujuan untuk menyerap atau menghilangkan zat pencemar organik, senyawa yang bisa menyebabkan rasa, bau, dan warna. Biasanya dengan menambahkan bubuk karbon, jadi nanti bubuk karbonnya akan menyerap dari senyawa-senyawa organik tersebut. Kemudian ada juga proses disinfeksi atau disinfection. Sebelum masuk ke unit penampungan air atau reservoir, air melalui proses disinfeksi terlebih dahulu, yaitu proses pembunuhan bahan kimia, pembunuhan mikroorganisme gitu ya, atau disinfektan dengan menambahkan bahan kimia klor yang bertujuan untuk membunuh bakteri atau mikroorganisme berbahaya yang terkandung di dalam air tersebut. Nah, setelah itu semua selesai, maka air bisa dapat digunakan. Kemudian, syarat-syarat air untuk layak konsumsi itu seperti apa? Nah, yang pertama, air itu tidak berwarna. Nah, kalau airnya keruh kan berarti kita aja mau mengkonsumsinya, mau makainya kan juga enggan gitu kan. Maka air itu harus tidak berwarna atau jernih. Jadi bisa tembus pandang gitu ya. Kemudian tidak berbau. Jadi air yang layak untuk konsumsi tidak ada baunya. Entah itu bau yang menyengat atau bau apapun. Kemudian tidak berasa. Jadi air yang baik itu berada di pH netral atau pH 7 ya. Jadi dia tidak mengandung rasa apapun. Kalau misalkan dia di pH 3, pastikan dia asam itu. Nah, dikhawatirkan kan berbahaya gitu. Ya, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Akhir kata wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.